Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita bicara update terbaru Timnas Indonesia, di mana Mads Hilgers dan Eliano Reinders prosesnya lancar di DPR karena Komisi 3 dan Komisi 10 setuju dengan naturalisasi kedua pemain ini. Dan setelah ini, keduanya akan masuk dalam rapat paripurna pada 19 September. Setelah itu baru ke Sesnek, ditandatangani oleh Presiden dan juga langsung pengambilan sumpah. Nah, kita hanya punya waktu 4-5 hari. Setidaknya inilah yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang mengatakan bahwa PSSI punya waktu 4-5 hari untuk mendaftarkan Eliano Reinders. Nah, diharapkan setelah 19 September proses di DPR selesai dan juga proses di Sesnek selesai ya. Maka itu kalau saya perhitungkan dari timeline, maka paling mungkin keduanya tiba di Indonesia untuk pengambilan sumpah pada 22 September 2024. Nah, ini sesuai dengan timeline pendaftaran pemain menjelang duel lawan Bahrain dan Cina, di mana pendaftarannya itu dari 20 sampai 24 September. Nah, kita berburu waktu, dikejar oleh waktu, dan semoga semuanya lancar karena kehadiran Mads dan juga Eliano akan merombak skuad timnas, setidaknya menambah tenaga baru, menambah warna baru saat melawan Bahrain dan juga Cina. Ini duel yang diharapkan bisa dimenangkan, walaupun ini laga tandang. Kita berharap bahwa di dua laga ini kita bisa meraih 3 poin pertama, apakah itu saat melawan Bahrain atau melawan Cina. Tidak masalah kalau bisa memenangkan keduanya, karena Bahrain dan Cina juga sedang tidak bagus-bagus amat ya. Bahrain menang memang 1-0 secara mengejutkan di markas Australia, tapi kita tahu bahwa mereka juga kalah 0-5 dari Jepang. Nah, kembali ke pengaruh kehadiran Mads dan Eliano Reinders di Timnas Indonesia, menurut saya ada beberapa posisi yang memang harus dirombak. Nah, melihat skuad yang ada sekarang, apalagi kabarnya Jordi Amat sudah pulih. Nah, ini memang cukup membingungkan bagi Sintayong, di mana posisi beberapa pemain terancam tergeser ke cadangan. Mungkin menurut saya hanya Jay Ijet saja yang relatif aman di posisi bek tengah ya. Nah, Justin Hubner dan Rizky Ridho ini masih dipertanyakan, apakah Justin Hubner yang digeser atau Rizky Ridho yang akan digeser saat duel melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan juga Cina 15 Oktober 2024. Sedangkan Eliano Reinders, dia memang lebih banyak main sebagai fullback kanan di PSC Zwolle ya. Karirnya memang lebih banyak bermain di posisi bek kanan, tapi dia juga bisa main sebagai winger kiri. Nah, apakah ini juga bisa mengubah komposisi lini depan? Karena kita tahu bahwa lini depan sejauh ini Sintayong menerapkan dua strategi atau punya dua pilihan utamanya untuk posisi winger kanan atau penyerang kanan, yaitu ada Witan, ada juga Marcelino. Nah, karena ada Eliano Reinders, ada kemungkinan juga Eliano Reinders akan menggeser dua pemain yang biasa menjadi starter, Marcelino dan Witan, saat melawan Bahrain dan Cina. Kita tahu bahwa Marcelino dan Witan dua pemain yang sudah punya cap yang banyak. Tapi demi memberi warna baru
demi membuat permainan timnas lebih jos lagi saat melawan Bahrain dan Cina yang di atas kertas tidak terlalu hebat ya, atau bisalah selevel dengan timnas Indonesia. Menurut saya ini harus dilakukan juga oleh Sintayong. Nah, karena ada Eliano Reinders, ya mungkin dia main di kanan. Atau kalaupun dia harus di kiri, berarti itu Rafael Struijk di tengah dan Ragnar Lodbrok di kanan. Karena Ragnar ini bisa di tengah, di kiri, di kanan juga. Kadang-kadang mainnya mobile gitu, di beberapa posisi. Nah, yang paling pasti kita berharap bahwa proses naturalisasi sesuai dengan timeline atau jadwal yang diharapkan ya, sesuai dengan waktu pendaftaran. Nah, kalau itu selesai, ini akan memberi efek yang cukup menakutkan bagi lawan-lawan kita. Karena mereka juga tahu bagaimana penampilan timnas Indonesia usai lawan Arab Saudi dan juga Australia. Kita berharap semoga ini bisa selesai tepat waktu, karena dua pemain ini, Mes dan Eliano, akan memberi warna tersendiri. Karena kita baru dengar-dengar saja ya, kalau lihat langsung permainan mereka di timnas bagaimana. Kalau melihat track mereka di klub, sudah tidak diragukan lagi. Eliano, Mes utamanya main di klub yang besar, FC20, yang langganan 4 besar. Ini bakal dibutuhkan. Asal Mes ini fit saja, tidak cedera ya. Saya yakin dia akan memberi pengaruh besar. Walaupun memang bisa merombak skuad timnas sedikit ya. Nah, ada yang baru juga soal Rafael Struijk yang tiba-tiba pindah ke Brisbane Roar ya. Ini memang mengejutkan ya. Saya pikir awalnya hanya Tom Haye yang terakhir ya, transfer pemain Indonesia, yaitu gabung dengan Almere City. Ternyata Rafael Struijk tiba-tiba pindah ke Australia, Liga Australia. Buruk atau tidak, menurut saya, ya, ini adalah peluang terbaik bagi Rafael Struijk ya. Soalnya dia mungkin sangat sulit untuk menembus tim senior ADO Den Haag. Karena itu, di Brisbane Roar, di Liga Australia, dia bisa mengacak ketajamannya itu. Sekarang dia main di tim senior. Dan dia berpeluang untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Karena melihat skuad yang ada, memang ada satu pemain senior ya di lini depan. Ya, Ben Holloway, kalau nggak salah ya. 32 tahun, selebihnya pemain-pemain muda. 24 tahun, ada juga yang 21 tahun, Joe Kaletti. Ini menjadi peluang bagi Rafael Struijk main lebih banyak. Karena inilah yang diharapkan. Karena Rafael Struijk adalah harapan kita. Sementara kita menunggu striker baru, ya Rafael Struijk yang selalu dipercaya oleh Sintayong. Walaupun dengan senior, dia belum juga mencetak gol ya. Tapi di tim U23 dia sudah mencetak 3 gol. Inilah saatnya bagi dia menambah menit bermain sehingga ketajaman yang di depan gawang bisa lebih baik. Sintayong pun mendukung kepindahan ini karena dia ingin seluruh pemainnya bisa mendapatkan menit bermain. Karena kalau tiba-tiba main di timnas saja dan pemain itu hanya latihan dengan klub, ya susah juga ya. Marcelino misalkan, lebih banyak cuma latihan ya. Tapi kita berharap semua pemain timnas bisa mendapatkan menit bermain sebelum 10 Oktober nanti. Karena mereka harus memanaskan kaki-kaki mereka agar bisa tampil lebih baik melawan Bahrain dan Cina demi 3 poin pertama timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Demikian ulasan saya, Depri Saipullah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komentar dan klik like
untuk video ini. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.